Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Hasyiah Al-Ajurumiyah yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim rahimahullahu taala. Dan sekarang kita memasuki masih melanjutkan ya pembahasan dari babul af'al, yaitu kita sekarang akan membahas amil-amil yang menasabkan. Qala musannifu rahimallahu ta'ala fan nawasibu 'asharatun wa hiya an walan wa idan wa kai wala mukai wala mul juhudi wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Maka yang menasabkan itu ada 10. Pertama an, kemudian lan yang artinya tidak akan, idan kalau begitu, wa kai supaya, lam mukai lam yang artinya supaya, walamul juhudi lam pengingkaran, wa hatta ya hatta ini sehingga atau sampai, wal jawabu bil fa'i wal wawi au dan kalimat jawab dengan fa, wawu dan au. Nah, ay fan nawasibu wa hiya jam'u nasibin 'asharatun 'ala ma dzukira, arba'atun minha tansibu bi nafsiha wa sitatun bi an mudmaratan wujuban au jawazan wa indal jumhuri an-nawasibu arba'atun. Artinya yang menasabkan ya an-nawasib ini jamaknya dari nasib ada 10 ya sebagaimana telah disebutkan. 4 di antaranya menasabkan dengan dirinya sendiri dan 6-nya lagi yang menasabkan dengan an yang disembunyikan. Baik disembunyikannya itu dalam keadaan wajib ya boleh ataupun boleh. Dan menurut jumhur ahli nahwu yang menasabkan itu ada 4 ya. Nah, wahya an, yang pertama adalah an bi fathil hamzati wa sukunin nuni wa hiya ummul babi wa tusamma al masdariyatu. An dengan memfathahkan hamzah dan mensukunkan nun, dia adalah pokok atau pembahasan utama dari bab ini. Jadi huruf nasab yang paling utama adalah an. Wa tusamma al-masdariyah, dan an ini disebut sebagai huruf masdariyah. Li'annaha ma'a mansubiha tu'awwalu bimasdarin. Ya. Karena bersamaan dia menasabkan, ya, dia juga mengubah ke bentuk masdar. Jadi an ini selain menasabkan fiil yang ada setelahnya, an juga merubah fiil menjadi masdar. Misalnya begini. Kalau kita mengatakan uridu an akula, ini kan kita nerjemahkannya saya ingin makan, bukan saya ingin saya makan kan? Maka kita rubah dari uridu an akula menjadi uridul akla. Kita rubah dari fi'il mudhari akula menjadi masdarnya akla. Jadi ini kenapa dia disebutkan sebagai huruf masdariyah. Karena an ini selain dia menasabkan fi'il yang ada setelahnya, dia juga merubah ya, mentakwil fi'il tersebut menjadi masdar. Fa akhraja asy-syartiyyata wal mukhaffafata wa tafsiriyata. Ya. Maka ia mengeluarkan an syartiyah, kemudian an mukhaffafah dan an at-tafsiriyah. Jadi nanti an itu ada juga yang bukan huruf nasab ya. Ada an yang bukan huruf nasab. Ya, di sini ya tidak termasuk dalam pembahasannya adalah an syartiyah, kemudian an mukhaffafah dan an at-tafsiriyah. Ya, an mukhaffafah itu seperti dalam lafaz syahadah ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ini kan an-nya ini mukhaffafah dari anna ya. Nah, ini contohnya. Jadi bukan an huruf nasab tapi an yang mukhaffafah dari anna. Ya, na'am. Wa ya tansibul mudhari'a lafdhan wal madi wal amra mahallan. Dan an ini menasabkan fi'il mudhari secara lafaz ya. Artinya kalau fi'il mudhari lafaznya yang berubah-ubah. Misalnya uridu an akula, kan asalnya akulu. Ya, kenapa dibaca fathah? Karena ya dia merubah. Ya, an ini kan menasabkan fi'il mudhari. Merubah dari dhammah ke fathah. Asalnya akulu jadi akula. Wal madi wal amra mahallan. Ya, fi'il madi dan fi'il mudhari dinasabkan secara mahal karena fi'il madi dan fi'il amr ini mabni. Maka yang berubah bukan lafaznya tapi kedudukannya. Wa ta'malu dhahirahu nahwu an taqula nafsun ya.
dan an ini beramal zahirnya. Contohnya dalam ayat al-taqula nafsun ya, bahwa jiwa akan berkata. Di sini nyorobnya an harfu masdarin wa nasbin wa taqula fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamat nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih wa nafsun fa'ilun marfu'un wa alamat raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa mudmaratan kama ya'ti. Dan an ini juga beramal secara tersembunyi. Ya, jadi ada yang beramal secara zahir, ya, kelihatan an-nya. Tapi terkadang dia beramal juga secara tersembunyi, an-nya nggak kelihatan. Nanti kita akan lihat beberapa huruf nasab yang menasabkan fi'il mudhari dengan an yang disembunyikan. Ya. Nah, wa yashtaratu li an al-masdariyati an la tasbiqa bi'alamin wa an la yafsila bainaha wa bainal fi'li fasilun ghayra wawil qasami wa bi dhannin yajuzu raf'u wan nasbu. Dan disyaratkan bagi an masdariyah tidak didahului oleh nama dan tidak pula dipisahkan antara an dengan fi'ilnya dengan pemisah selain waw qasam, selain waw sumpah. Dan tidak boleh ada persangkaan bolehnya rafa dan nasab, ya. Jadi kalau an itu wajib menasabkan. Nah, wasani minan nawasibi lan wa hiya tansibu bi nafsiha wa qaddamaha ba'duhum ala an. Yang kedua dari amil-amil yang menasabkan adalah lan. Dan lan ini menasabkan dengan dirinya sendiri, ya. Dan sebagian ulama nahwu mendahulukan lan dibandingkan an, ya. Wa ya harfun ma'nahu an-nafyu fil mustaqbali binasbil mudhari'i wa yanfi ma'nahu nahwu lan nabraha. Dan lan ini adalah huruf yang maknanya adalah menafikan fil mustaqbal, menafikan apa yang ada di masa mendatang. Menasabkan fil mudhari dan menafikan maknanya, ya. Contohnya lan nabraha. Ya, kita tidak akan pernah beruntung. Ini kan menafikan sesuatu yang terjadi di masa mendatang. Tidak akan beruntung. Ya. Nah, kemudian yang ketiga idzan, huwa salisu minan nawasib bi nafsiha. Idzan ini adalah yang ketiga yang menasabkan dengan dirinya sendiri. Wa ya harfu jawabin wa jazain. Dan idzan ini adalah huruf jawab dan huruf jaza, huruf balasan. Wa ishtaratu lin-nasbi biha salasatu syurutin. Dan disyaratkan, ya, untuk menasabkan dengan huruf idzan ini dengan 3 syarat. Jadi ada 3 syarat, ya, menggunakan idzan. Antakuna fi sadril jawabi. Yang pertama dia harus dalam bentuk, ya, jawaban. Jadi nggak bisa kita tiba-tiba ngomong idzan, ya. Kalau begitu pasti ada pendahulunya. Misalnya ada orang yang ngomong, ya, sa'azuruka ghadan, saya akan mengunjungimu besok, ya. Ada orang yang ngomong kayak gini, baru kita balas idzan ukrimaka. Kalau gitu saya akan memulihkan kamu. Nggak mungkin tiba-tiba kita ngomong idzan ukrimaka, ya, padahal orang lain belum ngomong apa-apa kepada kita. Jadi idzan itu pasti ada pendahulunya dulu, karena dia hanyalah balasan dari pernyataan sebelumnya. Kemudian wa an yakuna al-fi'lu ba'daha mustaqbalan. Fi'il yang ada setelahnya itu mustaqbal, di masa mendatang, ya. Jadi belum terjadi. Seperti tadi, ya, idzan ukrimaka, kalau begitu saya akan memuliakan kamu. Kejadiannya belum terjadi, ya. Jadi terjadinya ketika, ya, syaratnya sudah dilakukan, ya, ketika orang yang sudah datang, maka dia baru bisa memuliakan atau menyambut, ya, orang tersebut. Wa an la yafsila bainaha wa bainal fi'li fasilun ghayra wawil qasami aw la an-nafiyati. Yang ketiga, tidak boleh idzan itu dipisahkan dengan fi'ilnya, ya, selain waw qasam atau la an-nafiyah, ya. Kita lihat di Quran itu ada beberapa ayat yang setelah an itu adalah nafiyah, ya. Misalnya dalam surat Al-A'raf, ya, dalam surat Al-A'raf, haqiqun ala alla aqula 'ala Allahi illa al-haqq. Ya, Al-A'raf ayat 105. Di situ ada huruf an, ya. Haqiqun ala an la aqula. Perhatikan, setelah an ada la di situ. Tapi tetap, ya, aqula ini mansub dengan an. Jadi nggak ngaruh. Sekalipun setelah an ada la, tetap hukum an-nya ini
berlaku. Dan ini banyak di Quran, ya. Banyak di Quran yang setelah an itu adalah, tapi dia tetap berlaku hukum menasabkannya. Misalnya dalam surat Hud ya, ayat 26, alla ta'budu illallah, ya. Di sini kan an la ta'budu, setelah an adalah. Nah, lihat ta'budu, asalnya kan ta'buduna. Dibuang nunnya karena ada huruf yang menasabkan sini itu an. Jadi kalau setelah huruf nasab adalah, maka ini nggak masalah, ya. Nah, nahu idan ukrimaka jawaban liman qala uridu an azuraka. Contohnya kalimat idan ukrimaka, kalau gitu saya akan memuliakan kamu. Sebagai jawaban dari orang berkata, uridu an azuraka, saya mau mengunjungi kamu. Ya, kalau ada yang ngomong seperti ini, kita katakan idan ukrimaka, kalau gitu saya akan sambut kamu, saya akan muliakan kamu. Ya, ini contoh idan. Jadi harus ada pendahulunya dulu. Nggak bisa ujuk-ujuk ngomong idan, ya. Pasti ada kalimat pendahulunya. Warabi'u kai al-masdariyatu ad-dakhilatu 'alaiha lit-ta'lili. Ini typo ya. Ad-dakhilatu 'alaiha lit-ta'lili lafdhan nahu likai la ta'saw. Yang keempat kai. Ya, kai ini termasuk al-masdariyah. Ya. Yang masuk ya kepada fiil untuk memberikan alasan secara lafaz, ya. Jadi kai ini kan artinya supaya. Berarti kan menjelaskan tujuan, alasan kenapa suatu pekerjaan dilakukan, ya. Likaila ta'saw, ya, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, likaila ta'saw, ya, agar kalian tidak berputus asa, ya. Kita lihat di sini ada i'rabnya, ya. Falamu harfu ta'lilin wa jarrin, ya. Wa kai harfu masdarin wa nasbin wala afwan, ya benar tadi la at-ta'lilu, ya. Warabi'u kai tadi, ya, warabi'u kai al-masdariyatu ad-dakhilatu 'alaiha la at-ta'lilu lafdhan, ya. Yang keempat kai masdariyah yang masuk kepadanya la yang bersifat ta'lil, ya. Jadi ada lam yang bersifat ta'lil secara lafaz. Contohnya likai la ta'saw, i'rabnya allamu harfu ta'lilin wa jarrin wa kai harfu masdarin wa nasbin wala nafiyatun wa ta'saw fi'lun mudhari' mansubun bi kai wa alamat nasbi hadfun nuni wal wawu fa'ilun. Jadi asalnya kan ta'sawna. Ya, ini termasuk al-af'alul khamsah, ya, ta'sawna. Kemudian karena dia ada huruf nasab kai di sini, maka ya nunnya dibuang, ya. Au taqdiran, atau secara takdir, ya. Contohnya dalam ayat nahu kai taqarra ainuha, agar matanya menjadi berbinar-binar, ya, menjadi tenang, ya. Nah, ini contoh yang lam taklilnya tidak nampak. Kan kalau tadi ada lam taklilnya likai, ya, likai la ta'saw. Ini tidak ada lam taklil sebelum kai. Jadi kai saja, ya. Tidak likai taqarra ainuha, tapi langsung kai taqarra ainuha. Nah, ini cara ngirabnya sama, ya. Falamu, ya, fakai harfu masdarin wa nasbin wa taqarra fi'lun mudhari' mansubun bi kai. Wa ainun fa'ilun marfu'un wa lahu dhamirun mudhafun ilaihi. Naam. Fa illam yataqaddamha al-lamu la lafdhan wa la taqdiran fa ya harfu ta'lilin wa jarrin wal fi'lu ba'daha mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da kai. Nah, ini perhatikan. Maka jika kai tidak didahului oleh lam ta'lil maksudnya, tidak secara lafaz, tidak pula secara takdir, maka kai tersebut adalah huruf ta'lil dan huruf jar. Dan fi'il yang ada setelahnya dinasabkan dengan an mudmaratan, dengan an yang disembunyikan, wujuban ba'da kai, yang wajib ada setelah kai. Ini sudah mulai dalam pembahasannya, ya. Jadi kalau ada lam ta'lil di depannya, likaila ta'saw, maka kita katakan yang menasabkan adalah lam ta'lil tersebut. Tapi kalau misalnya tidak ada lam ta'lilnya, misalnya kita langsung baca, ya, dalam ayat kai taqarra ainuha,
Maka ini ada an mudmaratannya. Jadi seakan-akan asalnya adalah kai an taqarra ainuha. Jadi yang menasabkan adalah an yang disembunyikan. Ya, jadi kai an taqarra ainuha, seperti itu. Falhasilu, maka kesimpulannya anna likai ya salasu halatin takunu masdariyatan nahu kai la yakuna dulatan wa takunu ta'lilatan nahu ji'tu kai aqra'a wa takunu lahuma nahu ji'tu kai tukrimani, ya. Maka kesimpulannya kai ini punya 3 keadaan. Pertama, dia bisa menjadi masdariyah. Contohnya kai la yakuna dulatan, agar harta itu tidak berputar. Ya, ini lagi membahas, ayat ini membahas masalah harta. Kai la yakuna dulatan. Kita sini belum enggak di i'rabnya. Ini i'rabnya sama ya, kai ya harfu masdariyin wa nasbin la nafiyatun yakuna kafilun mudhari'un ya mansubun bikai, ya. Dan terkadang kai ini ya juga ta'lil. Lihat, ta'lil di sini maksudnya memberikan alasan. Contoh jitu kai akra, artinya saya datang agar saya bisa membaca. Wa takunu lahuma, dan terkadang kai ini untuk dua-duanya. Jadi untuk masdariyah juga, untuk ta'lil juga, ya. Contoh jitu kai tukrimani, ya. Saya datang supaya engkau menghormati saya, engkau menyambut saya. Maka di sini masdariyah juga, ya, kemudian ta'lil juga, ya. Nah, jadi kesimpulannya untuk kai ini, kalau dia dalam ta'lilnya likai, ya, misalnya di ayat likai la ta'sau, maka dia menasabkan dengan dirinya sendiri, ya, dengan lam ta'lil, afwan. Kemudian kalau tidak ada lam ta'lil di depannya, seperti dalam ayat kai taqarra ainuha, maka di sini yang menasabkan bukan kai, tapi adalah an yang disembunyikan. Asalnya kai an taqarra ainuha, ya. Nah, selanjutnya wala mukai, ya, yang ke berapa ini? An, lan, idan, kai, lam kai, yang kelima, ya. Yang kelima yang juga huruf nasab adalah lam kai. Kenapa dinamakan lam kai? Summiyat bidzalika li'anna kai takhallafaha fit ta'lili. Dinamakan lam kai karena lam kai ini takhallafaha fit ta'lili, ya, dibelakangi oleh kai fit ta'lili dalam contoh kasus ta'lil, ya. Sehingga dia disebut dengan lam mukai. Karena biasanya sebelum kai ada lam, ya. Itu lam ta'lil. Seperti dalam ayat tadi, likai la ta'sau. Maka dinamakan lam mukai. Wa yuqalu lam ta'lil, dan disebut juga sebagai lam ta'lil. Disebut sebagai lam ta'lil. Kenapa disebut sebagai lam ta'lil, ya? Li'anna ma ba'daha illatun lima qablaha. Karena apa yang ada setelahnya adalah illat, alasan apa yang sebelumnya. Wa ya awwalun nawasibi al-mukhtalifi fiha, dan dia adalah huruf nasab pertama yang berbeda-beda padanya. Artinya beda-beda hukumnya. Ya, kita akan lihat nanti setelah ini. Nahu litubayyina lin-nasi, ya, agar engkau menjelaskan kepada manusia. Ya, robnya falam wa harfu ta'lilin wa jarrin wa kai falamu lamu kai wa tubayyina fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan jawazan ba'da lam kai. Nah, perhatikan. Ya, di sini tubayyina fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan jawazan ba'da lam kai. Wa alamatun nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih. Walin nasi jarun wa majrurun. Ya, nanti kita akan bahas lebih detail lagi, ya. Wala farqa baina an takuna lil aqibati awis sayrurati. Ya. Tidak ada perbedaan apakah lam ta'lilnya itu digunakan sebagai akibat atau sebagai as-sayrurah. Sayrurah itu menjadikan sesuatu, ya. Nahu liyakuna lahum aduwa, agar ia menjadikan mereka sebagai aduwa, ya. Aduan sini, ya, adalah musuh, ya. Kemudian ayat liyudhiba ankum rajsa, ya, agar ia
menghilangkan dari kalian arjisa, ya, kotoran-kotoran. Wa mahallu jawazihi ma lam yaqtarin al-fi'la, ya, ma lam yaqtarin al-fi'lu bilan nafiyati aw an fayakunu wajiban. Dan keadaan yang membolehkan, ya, jawaz di sini artinya menggunakan ad-marah. Kan tadi i'rab litubayyana linnas, ya, i'rabnya itu kan dia dinasabkan dengan an yang disembunyikan secara boleh, jawazan, ya. Malam yaktarin al-fi'l bilan nafiyah, sepanjang fi'ilnya itu tidak bersambung dengan la an-nafiyah atau tidak bersambung dengan an, ya, maka dia wajib. Jadi kalau tidak seperti ini maka dia wajib dengan an mutmaratan, ya. Wali anna salasata ahwalin luzumul itmari, ya, karena ada 3 keadaan, ya, yang mewajibkan dia disembunyikan annya, an masdariyahnya. Wa huwa fi ma'ada lamikai, dan dia itu pada selain, ya, lamkai. Wa luzumul idhari wa huwa ma'a lamikai, dan dia wajib ditampakkan bersama lamkai. Idza kanat ma'ala, ya, apabila dia bersama la yang menafikan. Wa jawazul amrayni ma'akai idza lam takun ma'ala, dan boleh dua-duanya, ya, boleh dua-duanya bersama kai apabila tidak ada la nafiyahnya. Nahwu aslamtu kai adkhulal jannata, contohnya saya berislam supaya saya masuk surga. Jadi kesimpulannya untuk kai ini, ya, perhatikan ya, ini pelan-pelan karena ini bahasanya juga lumayan agak memusingkan, ya. Jadi ada 3 keadaan untuk kai dan lamu kai, ya. Keadaan yang pertama, kalau dia kai saja, ya, kai saja tanpa ada lam kai di depannya, seperti tadi ayat kai taqara ainuha, ini kan tidak ada lam kai di depannya. Maka dia wajib dengan an mutmaratan, ya. Jadi kai taqara ainuha, ya, asalnya kai an taqara ainuha. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, ya, ketika kai tersebut didahului oleh lam kai dan juga ada la nafiyahnya, ya. Seperti contoh yang tadi, likaila taksau, ya, likaila taksau. Maka likaila taksau ini, ya, dia tidak dengan admun marotan, tapi langsung menasabkan dengan lam taklil. Ini keadaan yang kedua. Kemudian keadaan yang ketiga, ya, adalah ketika bersama kai, kemudian tidak ada laknya. Nah, kalau bersama kai dan tidak ada laknya, maka dia boleh dua-duanya. Boleh dengan an mutmarotan, boleh juga dengan langsung menasabkan. Jadi ini, ya, kesimpulan dari kai dan lamu kai. Ya, demikian, ya. Kita cukupkan sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.